di darat musuh, di laut saudara. Kearifan lokal seperti jangan hilang, Pak. Kalau sejarah boleh kebelokan, Pak. Saling menduga. Tapi kalau di laut, tentang sekata laut pasti nggak pernah ada. Itu hebatnya di Aceh itu. Salam. Panglima Laut nih. Aduh. Panglima Laut Mas. Lu kota. Penasihat Panglima Laut. Bapak sama Pangdam? Ayo, Pak. Bapak jabatan Oh, provinsi. Sekretaris provinsi. Pak, coba. Aduh. Waalaikumsalam. Salam. Saya dari Panglima Laut Provinsi. Namanya Barudin, Pak. Pak Barudin. Ya. Ayo Pak Barudin duduk. Kita sambil ngopi-ngopi lah. Ini kebetulan tempat baru, Pak. Jadi kita buat ngopi-ngopi kita semua nih. Jadi bisa tempat rekreasi masyarakat sini juga nih. Kebetulan ini Belang Padang lagi kita perbaiki, Pak. Kita perbaiki supaya masyarakat nyaman di sini, Pak. Karena ini tempat berkumpulnya orang-orang sini, Pak. Tempat berkumpulnya orang-orang setiap hari, ramai sekali setiap hari di sini pas itu. Ya orang ke jogging, makanya butuh hiburan. Buat masyarakat kita berolahraga. Iya, olahraga dan hiburan, Pak. Ya. Kalau istilah Jawa tuh alun-alun Jawa Ya. seperti ini, Pak. Makanya saya pas datang ke sini saya ngeliat ini agak kumuh, makanya saya tata seperti dulu, Pak. Sama Panglima dirubah semua. Ubah semua dan bikin acara terus. Waktu Ramadan bikin semarak Ramadan. Kemarin kita bikin festival kopi, Pak, 5 hari. Itu kan mengangkat kearifan lokal juga kan. Aceh ini kan kopinya hebat, makanya saya bikin festival kopi 5 hari. Rame, Pak, sampai jam. Dan itu juga hanya menambah pendapatan masyarakat sini. Saya keliling masuk ke sana, ada orang bikin stand kemudian jualan itu. Saya tanya, berapa pendapatan per hari? 1 sampai 2 juta per hari. Semua luar biasa sekali. Perputaran uang juga. Perputaran uang, Pak. Iya. Di samping orang Aceh memang butuh hiburan, dia juga butuh tempat untuk belanja. Walaupun belanja cuma belanja pisang goreng, belanja itu, Pak, tapi istilahnya uang berputar. Itu kan yang penting, Pak. Inflasi itu kan penting, uang berputar. Daya beli masyarakat tinggi segala macam itu. Dan itu menunjukkan juga bahwa ya orang Aceh itu sebenarnya bisa menggerakkan ini. Karena saya lihat kalau yang paling hebat itu ketika provinsi ataupun daerah bisa menggerakkan masyarakat kecilnya berusaha, Pak, UMKM-nya. UMKM. Kemarin itu mungkin 1000-an UMKM itu berapa, Pak? Iya, Pak. Banyak sekali, Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak, terima kasih sekali kami dari Panglima Laut Provinsi dan ada Wayan, ada Abu Salam, itu dari Lambulo. Hari ini merasa bangga dan bahagia karena sudah dapat undangan dari Bapak Pangdam. Kami selaku orang kecil ini merasa hari ini paling terharu dan bagaimana perasaan kami hari ini kami tidak tahu lagi. Dan kami hari ini akan mencurahkan semua isi hati kami kepada Bapak Pangdam. Sudi kiranya nanti Bapak Pangdam mendukung kami dalam melestarikan hukum adat yang ada di Aceh. Ya. Bentar, Pak, sebelum kita masuk itu, saya pengen tahu juga, Pak. Karena gini, Pak, saya masuk ke sini itu kan selalu mencoba untuk menyerap kearifan lokal, Pak. Kearifan lokal itu istilahnya budaya, Pak, ya. Dari budaya diambilnya tentang ini. Nah, di sini kan ada Panglima Laut, ada Kejeron Blang kan. Ada Kejeron Blang. Kejeron Blang ngurusin pertanian, Panglima Laut ngurusin kelautan. Nah ini kan kok aneh juga. Ini nggak ada tempat lain. Ini unik dan hebat, Bang. Maka saya juga tertarik untuk mengungkap ini semua supaya ini apa yang sebenarnya menjadi kekhususan dari Panglima Laut ini. Mungkin Anda bisa cerita, Pak, sejarahnya gimana sih bisa ada Panglima Laut nih, Pak? Oh, itu sudah dari sejak nenek moyang kita. Setahu saya itu pernah diceritakan sama saya punya kakek juga nelayan. Lahirnya Panglima Laut atau hukum adat laut itu di 1363, Pak. 1363, abad 14. 1363. Jadi dulu sudah ditentukan dengan hukum syariat Islam. Nah, jadi kita ini hukum adat laut itu
pedomannya itu adalah hukum syariat, tidak boleh melenceng, Pak. Nah, jadi semua nelayan itu berlaku untuk menjalankan hukum ini. Hukum ini hukum sosial, penyelesaiannya itu di tengah-tengah lalu. Ya. Jadi Dengan perdamaian. win-win solution lah kalau orang sekali kan. Ya. Sekarang Pak, keahlian Panglima Laut itu kan selain tadi itu Pak ya. Kan yang saya tahu yang sepaham saya bahwa Panglima itu menentukan kapan akan melaut, kapan tidak. Ya. Berarti kan itu Kapan boleh, perlu kapan boleh, perhitungan, kapan tidak. perhitungan waktu apa atau bagaimana Pak? Nanti di sini kita di Aceh ini ada dalam 1 tahun 2 kali perubahan arah angin. 2 kali perubahan arah. Nanti ya ini kita sudah akhir di musim barat. Ini bulan ini. Ya. Bulan ini sudah akhir. Peralihan ya. Peralihan. Nah, mau peralihan ke timur. Nah, namanya dibilang ini ule menang. Ule menang. Ule menang. Ini pancaroba. Boleh menang atau pancaroba ya? Ya. Menarik. Ya, Pak, ya. Boleh menang. Jadi ule menang. Ule menang itu ikan banyak. Ikan banyak. Dikarenakan air laut itu panas. Menetas dia. Begitu dia peralihan itulah Ya. ikan banyak. Ya. Masuk akal kan secara pengetahuan karena kan ikan masih butuh itu air yang udah untuk Ya. Jadi menetas ikan, semua nelayan ini panen raya nih. Ini bulan depan nih sudah panen raya nih. Anak-anak ikan. anak-anak ikan. Anak-anak ikan. Tidak ada ikan besar. Anak ikan yang Anak ikan rega itu atau denci. Ya. Namanya itu sama ikan keke Cumi-cumi itu itu. terus jenara. Ini nih masanya. Panen ikan kecil sekarang. Panen ikan kecil. Untuk bulan depan ini. Ini bulan depan nih. Waktu itu dari itu ya, dari perhitungan tadi Pak ya. Ya, itulah tadi kenenong, ya ini yang Pak Din. Perhitungan waktu. Saat ya, Pak. Enggak tadi perhitungan tadi Pak, kan berdasarkan angin Pak. Kalau di laut menentukan angin tadi kan barat sama timur. Membaginya gimana tuh Pak? Membagi ini tahu angin barat, angin timur ya Pak? Kita dari pertama catat nih, Pak. Dari pertama catat musim barat itu kapan mulai? Musim timur kapan mulai? Nah, ini kan kita bagi tadi. Ada kita bagi di Kenenong tadi 24 tambah 1 menjadi 25. Di 1 tahun itu adalah 2 kali perubahan. Iya. Kenanya ini di bulan 9 atau bulan 10 masuk dia. Nanti 6 bulan kemudian berubah lagi. Di bulan April berarti tahun depannya. Ya. Pengetahuan seperti ini Pak, Panglima Laut ini masuk nggak udah tertular nggak ke generasi muda sekarang atau ada yang mengetahui ada generasi barunya yang mengetahui tentang kayak apa ini tentang cerita seperti itu? Apa di kader atau buat buku? Kalau generasinya, Atau apa gimana? generasi nelayan itu ada 2 Pak. Generasi nelayan memang yang kemudian memilih menjadi profesi nelayan. Ya. Ada juga satu lagi definisinya generasi nelayan anak-anak nelayan. Anak-anak nelayan. Nah, anak nelayan yang memilih profesi menjadi nelayan, dia akan mengetahui ini. Ya. Dia akan belajar, dia akan dapat dari orang tuanya, dari lingkungan segala macam. Tapi untuk anak nelayan yang memilih profesi di luar nelayan, boleh jadi dia pelan-pelan sudah mulai kurang tahu, apalagi misalnya dia dari kecil sudah merantau, di sekolah kan jauh, jadi interaksinya dengan lingkungan sosialnya udah tidak lagi tentang hal-hal itu. Mungkin dia mendengar tetapi tidak seperti anak yang memang hidup sebagai nelayan. Jadi yang hari-hari Tapi kan kearifan lokal Pak. Kearifan lokal harus dijaga. Harus dijaga ditularkan sama-sama ini sama. Karena di tempat lain pun kan dipelihara kearifan lokal ini kan. Di Jeron Blang kemudian ada Panglima Laut ini kan isinya aslinya Aceh seperti itu. Kalau saya sebagai orang bukan orang Aceh harus hidup jangan hilang gitu. Di kampung saya juga dibina juga hal itu diinikan kan. Dijaga itu. Jaga Pak. Ya, salah Senian satu macam. peran dari Panglima Laut Provinsi di situ, di pembinaan adatnya. Karena kalau penerapan adatnya orang-orang ini yang di lapangan. Di lapangan ya istilahnya. Kalau kami lebih ke pembinaannya, Ya, pembinaan. sama ke perlindungannya. Kalau ada yang ditangkap di luar negeri, ada yang kecelakaan, kami lebih banyak yang seperti itu yang mungkin kalau diserahkan ke daerah agak kesulitan menangani kasus-kasus itu. Ya, itu Pak yang menarik kan karena menurut saya kan generasi muda sekarang harus tertular ilmu-ilmu kayak gini Pak. Karena kalau kata nggak dipakai tak hilang.
Karena saya suka sejarah, Pak. Sejarah Aceh ini banyak terpenggal-penggal sebenarnya. Tapi yang kearifan lokal seperti jangan hilang, Pak. Kalau sejarah boleh dikebelokan, Pak. Kan sudah ada Palembang Laut nih. Bagaimana kinerjanya Palembang Laut dikaitkan dengan dengan kondisi sekarang nih, Pak? Misalnya nelayan ini kan butuh kepastian nih, bisa melaut atau tidak. Apa kendala-kendala yang selalu sampaikan kepada Palembang Laut? Itu tergantung dari itunya, Pak. Macam sekarang kami kan macam pas tahun tiap tahun kami kan buat acara. Ya. Buat acara misalnya kanduri untuk peringati tsunami. Nah, habis itu ada yang buat kanduri laut. Ya. Nah, tapi kalau macam sekarang nih belum waktu masuk kanduri lagi. Kanduri laut tuh waktu mau melaut. Ya, itu ada pantangnya tuh, Pak. Nah, jadi itu 3 hari nggak bisa ke laut. Berarti 3 hari nggak bisa ke laut? 3 hari misalnya kita ada acara di Lampulo misalnya kan, Panglima Laut Luhut Pro Aceh. Ya. Jadi buat acara kanduri laut. Itu sebenarnya surat-surat itu beredar semua. Tiap-tiap Panglima Laut Luhut itu dikasih semua. Dikasih Pak. semua. Nah, macam dari sini Ulele sampai ke Luhut Sedu sana. Jadi memberitahu bahwa kami ini ikan ini nggak bisa ke laut 3 hari. Jadi jangan datang orang itu nanti melaut di tempat kita. Jadilah sengketa nanti Ya, ya. jadilah sengketa. Itulah. Jadi itu aturan yang dibuat oleh Panglima Laut. Ya. Kita kembali ke dasar, Pak, masalah nelayan. Nelayan itu sama juga dia dengan kampung. Karena nelayan itu pertama dia ada tepin. Tepin itu pimpinan di Muara. Orang kecil. Tepin itu kalau di kampung lorong, Pak. lorong. Tepin. Kemudian ada Panglima Laut. Tugas tepin apabila ada misalnya sengketa nelayan di tepin, itu bukan di Kuala. Itu bukan Panglima Laut yang menyelesaikan, itu langsung tepin. Seandainya tepin tidak dapat diselesaikan baru di Panglima Laut. Namun sengketa Panglima Laut ini dah pernah banding. Tidak ada banding, dia langsung putus di tempat. Itu uniknya ada Aceh. Langsung putus tempat. Misalnya sengketa laut seperti Pak Yan tadi bilang, tidak ada banding dia, langsung putus di tempat. Dan harus damai tadi Pak. Kan betul tadi, bahkan sebelum diputuskan dia ada selama dulu. Iya. Setelah itu apapun putusannya harus memang Harus terima gitu kan? Iya. Nah, itu uniknya seperti itu, Pak. Uniknya kami di laut, Pak. Di darat musuh, di laut saudara. Itu ini kita kan baru berkelahi di darat, pergi melaut, tenggelam Bapak. Siapa yang bantu? Saya yang tolong, padahal saya mengapak musuh. Tapi harus tolong. Kalau enggak kena sanksi adat. Kena sanksi adat. Kena sanksi adat. Apa sanksi adat? Kadang-kadang dia tidak bisa melaut selama 1 minggu. Kadang-kadang suruh menurut adat tadi, menurut tempat. Itu sanksinya. Tepin itu di bawahnya Panglima Laut, di bawah Panglima Laut. Makanya di Aceh ini masalah nelayan ini kurang sekali ada sengketa. Makanya di pinggir pantai itu jarang kali orang berkelahi karena takut sanksi adat. Itu yang paling berat di semua Aceh itu. Dan memang, Pak, kan jarang sekali kita baca di koran ada kasus orang laut sampai ke pengadilan. Iya, itu yang betul, Bang. Yang saya putus ke Bapak ini. Bahwa selama ini tidak pernah ada orang laut bersengketa masuk ke pengadilan. Nggak ada kan orang laut. Selesai langsung itu. Nggak ada berita. Nggak ada berita, Pak. Kalau di pasar mungkin berantem orang bisa masuk pengadilan saling mengadukan. Tapi kalau di laut tentang sengketa laut pasti nggak pernah ada. Itu hebatnya di Aceh itu. Perlu juga Bapak ketahui, Pak Panglima, bahwa di kami Panglima itu ada sebuah yayasan. Yayasan Yipiman namanya. Apa kepanjangannya? Yayasan Pangkai Meruno Anak Nelayan. Bangkai perlu ada Nelayan. Awal belajar nak nelayan. Pangkal, modal. Beasiswa. Itu kami berikan beasiswa untuk anak nelayan seluruh Aceh, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan sampai anak dayah, pesantren. Itu diberikan beasiswa semua. Tadi kita bercerita tentang sejarah sama macam-macam. Ya. Nah, tadi saya concern bagaimana sejarah ini
istilahnya Dihidupkan ya. dilestarikan. Ya. Bapak lebih tahu bukukan Pak. Ya, jadi buat Karena kita selalu kehilangan referensi untuk berbagai macam sejarah. Ya. Belanda tuh kurang ajarnya dia bawa semua ke Belanda ke Leiden. Ya. Mau cari buku tentang Aceh, tentang Minang, di Leiden. ada di Leiden sana. Ya. Pak. Museum Leiden. Saya pernah ke Leiden Pak. Itu aslinya punya Indonesia semua Pak. Ya. Jadi di Sunda tuh ada musik tradisional apa namanya? Ya. Di Jawa Barat Pak. Namanya karimbi. Itu yang alat musik bambu yang Jadi bukan itu angklung aja. rekaman pertamanya Pak ada di Belanda Pak. Ya. Itu orang harus dengar tuh harus bayar sekian gulden. Padahal sekali orang tinggalnya. Punya kita di Belanda ada tuh. Nah, maksudnya Aceh ini kan harus jangan seperti ini juga jangan sampai hilang. Keluarga pada generasi muda. Tadi kalau memang ada pembinaan buat generasi muda tentang kelautan Aceh itu. Karena saya berpikir gini Pak, laut Aceh ini kaya. Dan kalau di peta Indonesia tuh ini masih sangat hijau Pak, dan Iya, iya. tidak tereksploitasi dengan baik kan. Padahal kan kearifan lokal tadi sangat mendukung untuk itu gitu. Sekarang kan di Palembang Laut masih ada sebenarnya. Provinsi sampai ke bawah sampai ke hulunya ada semua. Nah, kayak sekarang bagaimana menerapkannya di zaman sekarang Pak? Iya. Catat dengan adanya aturan mungkin tentang perikanan, ada kementerian, ada kebutuhan. Nah, itu mungkin yang perlu kita sinkronkan Pak. Ya. Saya sangat concern hal itu Pak. Karena saya kemarin istilahnya bawa teman Pak ke Lampulo Pak. Dia toke di sana Pak di Jakarta Pak. Dibawa kemari, suruh lihat Lihat Lampulo. ikan di Lampulo. Datang hari Sabtu orang tua lihat terbelalak matanya Pak. Ya ikan kita sedang juga. Bagus semua. Bagus semua. Jadi Pak kan ini kan kearifan lokal sudah ada, Palembang sudah ada. Dan sekarang kalau kita bicara masalah perikanan Pak ataupun pertanian, kita tidak bicara masalah bagaimana cara hanya menangkap ikan saja. Menangkap ikan ke laut jual gitu. Sama juga kayak bercocok tanam, tidak hanya bibit tanam, tapi kalau kita sekarang secara modern Pak kita bicara perikanan itu bicara ekosistem. Ekosistem itu berarti kan nelayannya ada, kemudian misalnya kan marketingnya ada, kemudian sampai dengan nanti ada hilirisasi yang terjadi penambahan nilai. Added value-nya ada di situ. Dulu kan nelayan datang jual ikan selesai kan seperti itu kan. Tapi kan tadi kalau seadanya ikan kecil yang busuk apa bagian cerah itu jangan dibuang. Maka saya bilang tadi saya teman saya ini ada juga beberapa tempat yang bisa membuat semacam ekosistem itu. Yang paling pertama dibutuhkan di Lampulo atau di Sabang adalah coastal yang standar. Coastal yang standar, bukan yang kayak sekarang. Bapak saya udah cek Pak, itu 25 derajat Pak minusnya Pak. Normalnya kan 41-45 Pak. Itu baru bisa ikan buku yang diekspor. Ini min 75. Min 25 aja. Oh belum. Itu masih bisa. 25 hanya pelihara. Nah, itu saya udah survei kemarin. Termasuk saya udah survei ke Sabang Pak. Itu coastal Sabang itu coastal grade A. Terbaik. Tapi nggak pernah dipakai. Aduh sayang. Itu nggak Pak? Zaman dulu sini dibuat itu di bawah Jepang sampai sekarang dipakai. Kenapa harus dipakai? Listriknya besar. Listriknya semua bergelut. Tapi demandnya semua sekarang. Padahal ada teknologi sekarang bikin solar panel lebih gampang. Nah itu Pak, ada beberapa langkah kemarin juga saya ada ngomong ke Pak Agung juga. Bang ini tolong dikuatkan supaya Laut Aceh ini bisa termanfaatkan juga. Dan sebenarnya orang boleh melaut ke Aceh dengan aturan yang dibuat di Aceh. Yang paling penting lagi Pak, harus ada regulasi kanun yang mengatur perdagangan ikan di Aceh. Harus di Aceh. Nggak boleh dibawa keluar. Itu juga Pak. Itu juga. Karena selama ini kan ada orang benar bebas masuk ke Lampulo, beli dengan harga sesuka dia kan. Beda begitu. malah dia monopoli lagi harga Pak. Ya betul. Hancur kita Pak. Makanya Pak, kita betul kata Bapak bilang, ini kerja besar, orang kuat betul yang membuat, makanya buat coastal. Saya bikin juga di situ ada coastal standar di beberapa tempat, ada juga pabrik fillet ikan. Ya fillet. Ya fillet. Karena ikan segar dijual biasa dengan ikan di fillet Pak, dengan di pack itu berapa nilai tambahnya Pak? Jauh. Ya. Kemudian kita bicara lagi masalah ini, masalah setelah ikan fillet. Ikan fillet ada tulang segala macam kepala. Jadi apa? Itu di open jadi ikut tepung ikan. Jadi konsentrat nanti. Tepung ikan tuh nanti Untuk makan ternak. pabriknya juga bisa home industry. Nggak ini Pak. Dan yang keempat satu lagi ikan asin. Dan Cina itu ikan asin sekarang lagi laku. Kenapa laku? Covid kemarin orang cari-cari ikan yang bisa tahan lama. Tahan lama ya. Ya, Asin lah di tapi Jepang. dengan teknologi mereka standarnya bukan standar ikan asin kita. Saya
Saya kok sedih kalau nanti kena ikan bagus-bagus nih begini Pak. Kayak saya gitu. Padahal itu nggak perlu. Kemudian yang selebihnya yang menyangkut dengan prakteknya sendiri. Tadi yang disampaikan Wayan tadi, kenapa ikan kita itu hampir 70%-nya itu nggak bisa dipakai untuk ekspor karena penanganan pasca tangkapnya. Jadi misalnya kapal yang memiliki cold storage di dalam itu nggak ada, semua bawa es. Es itu nggak menjamin kualitas karena yang ditangkap hari ini 3 hari kemudian dia kualitasnya udah beda. Pak, terima kasih banyak nih. Saya udah kasih banyak pengalaman untuk pengalaman cerita sejarah nih Pak. Yang tentang kelautan juga. Apa yang ada nih harus silakan semua. Tapi yang penting gini Pak, saya sebagai Pangdam kan, istilahnya kami pengen dapat masukan semua. Karena ini wilayah teritorial saya Pak. Tugas Pangdam itu kalau bahasa kerennya pemberdayaan wilayah pertahanan. Semua Pertahanan itu bukan berarti senjata, bukan Pak. Ini termasuk ketahanan pangan. Perikanan semua itu masuk bagian daripada itu. Jadi kalau di kita di tentara, ketika negara ini perang dengan lain, kita logistik kita banyak. Yang kita banyak segala macam kita kelar. Nggak ada kekurangan. Tapi di sisi lain ya, saya pengen nelayan di bawah Panglima Laut dan organisasinya ini bisa lebih baik sejahteraannya gitu. Karena kalau nelayan baik, petani baik, pasti Aceh kan ikut baik Mas. Insya Allah. Makanya kalau semua dibuat yang terbaik di masing-masing bidang, pertanian, perikanan, semua berdampak dua sama semuanya gitu. Itu yang akan membuat Aceh lebih baik. Nggak lagi jadi provinsi termiskin. Itu aja Pak. Nanti beberapa nanti sudah saya terima langsung hal lain yang terkait dengan perikanan. Bantu saja. Tapi jangan lupa Pak, sejarah tadi harus dituliskan Pak. Ke sejarah Panglima Laut, yang lain yang bisa ditularkan buat anak muda. Supaya nanti kita sebelum ke depan 10 lagi masih tahu tentang ini. Iya. Ada Baik Pak. Oke. Terima kasih banyak. Lagi.